Kang sekarang sudah ngerti nih dalilnya dari mana, terus udah jelas ini kitab-kitab referensinya. Sekarang kenapa sih harus puasa? Ya, ini yang paling utama. Kenapa harus puasa? Pertama, kenapa harus sering puasa? Baik puasa yang tadi umum maupun yang khusus. Pertama, kalau sering puasa, kita itu akan sehat. Karena tadi itu makalahnya mengatakan tasumu tasihu. Puasalah engkau, maka kamu akan sehat. Pokoknya kalau kita pengen sering puasa, kalau sering puasa pasti sering sehat. Itu insya Allah. Bismillah. Orang yang sering sakit-sakitan, itu bisa pastikan orang itu sering makan, sering tidur, sering minum. Ya. Nah. Maaf ya. Apalagi yang perutnya gede. Iya. Makanya agak ragu ini. Kalau yang Haikal tuh bagus tuh, kurus sering puasa. Tapi sama, paling juga sering puasa. Cuman karena dia bersyukurnya gitu. Jadi kalau yang kurus berarti kuat tirakatnya, yang gemuk berarti banyak bersyukurnya. Dua-duanya bagus. Kalau yang kurus bermasalah di rumahnya. Berarti nggak pas susunya. Tuh. Jadi yang pertama, kalau kita sering puasa, itu insya Allah kita akan sehat. Yang kedua, manfaatnya kita puasa, karena kalau kita sering puasa, rohani kita akan menyala. Jadi jasmani sama rohani itu beda. Jasmani kalau sering makan, itu bagus. Tapi rohani, justru kalau sering makan itu gak bagus. Tapi kalau sering lapar, bagus. Semakin lapar, semakin bercahaya. Makanya kalau makan terus, yang nonjol itu perutnya. Itu yang nonjol. Bukan rohaninya ya? Bukan rohaninya, bukan cahayanya. Tapi kalau sering puasa, itu yang nonjol cahayanya. Cahaya rohaninya. Tinggal milih. Kita mau menonjolkan perut kita, menonjolkan cahaya rohani kita. Ini benar. Ya. Makanya Rasulullah misalkan makan cuma 3 jari. Ini kan sebetulnya kalau segini berapa sih ngambilnya kan? Beda dengan 2. Ini beda. Apalagi ini makan, ini minum. Itu beda. Jadi yang kedua untuk rohani kita. Yang ketiga, kalau kita sering puasa, itu manfaatnya adalah kita akan semakin merasakan nikmatnya ibadah. Ya, kalau sering puasa. Kalau selama ini teman-teman belum nikmat ibadahnya, berarti masih banyak makannya. Oke, kurangi makannya. Sering puasa aja, nikmat ibadah itu. Yang keempat, kalau orang sering puasa, nafsunya akan terkendali. Karena salah satu manfaatnya puasa untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Iya. Hawa nafsu yang diikuti itu ada salah satu musuh orang salik atau orang yang sedang bersuluk atau para sufi atau orang yang sedang belajar untuk menempuh rohani. Itu mau nggak mau harus puasa untuk bisa mengendalikan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu kalau masih diikuti sampai kapanpun tidak akan bisa merasakan nikmatnya taqarrub ila Allah. Tidak akan bisa merasakan keajaiban ilahi. Kayak gitu. Ya. Itu harus. Makanya semua ilmu rohani pasti ada puasanya. Terus yang kelima, kalau kenapa harus puasa? Karena kalau sering puasa itu energi negatif akan berkurang. Karena energi negatif itu berawal dari banyaknya makanan. Dia kayak bekas makanan kita. Kayak gitu ya. Jadi kalau kita banyak energi negatifnya berarti banyak makannya, kurangi makannya. Minimal puasa atau minimal kurangi makan. Yang ke-11, manfaatnya kita puasa nih ya. Baik puasa khusus maupun puasa umum itu akan membuat otak kita makin jenius. Ya, karena orang yang sering puasa, otaknya akan nyala. Dia akan mikir. Beda dengan yang banyak makan, pasti mindsetnya tidur. Kayak gitu. Tidur mulu orang sering kalau sering makan mulu. Jadi otaknya nggak dipakai. Ini ya. Dan lebih paham menerima ilmu.
kalau sering puasa. banyak ngomong. Yang ketujuh, maksudnya kita puasa, terutama puasa tingkatan, itu untuk membentuk wadah ilmu, Pak Willy ya. Jadi Pak Willy gak usah sibuk cari ilmu, gak usah bagaimana biar bisa ini itu, yang fokuskan aja buat wadah ilmu, itu puasa. Puasa 21 segini, 41 naik. 3 bulan. Terus hari 3 bulan gede-gede gitu, 7 bulan gede-gede tuh. Jadi bisa menampung ilmu berapa ratus ilmu gitu. Kalau analogi handphone, kayak memori kita berapa besar? Berapa terabyte, berapa gigabyte gitu. Jadi bisa menampung ribuan data ilmu. Kayak gitu. Maka teman-teman gak usah nanya, Kang ini kok gimana? Yang penting si puasa, nanti paham dengan sendirinya. Itu dengan seperti itu, insya Allah. Karena saya juga paham dengan sendirinya. Jadi emang harus dengan sering puasa. Nanti paham dengan sendirinya, hikmahnya. Sok aja. Semakin istiqomah, otomatis paham dengan sendirinya. Karena kan tarekat itu atau tasawuf itu 90% itu laduni. Laduni tidak akan masuk kalau kitanya nggak ada wadah. Hah? Iya, termasuk ngulang puasa. Karena ilmu itu cahaya. Nah, puasa itu cahaya. Jadi cahaya ketemu cahaya. Jadi kalau misalkan kita pengen si A, pengen dapat B, itu jangan fokus ke B-nya, tapi lihat pasangannya. Sesuatu itu akan nempel pada pasangannya. Nih, kita pengen ilmu nih. Jangan fokus ke ilmunya, pasangan apa nih? Ilmu kan cahaya. Nah, pasangannya malaikat atau wadah cahaya. Nah, di antaranya ada puasa, dia nempel tuh. Kayak gitu. Misalkan saya pengen dekat dengan Pak Surya, itu gampang. Caranya kita harus nonton bangunan gitu. Ngedeketin dia. Karena orang itu akan mencari sesuai dengan hobinya. Otomatis. Ya. Jadi itu kalau pengen dekat dengan Kang Surya. Teman-teman senang dengan bangunan. Kayak gitu. Bawa misalkan gambar bangunan berapa, misalkan apa. Nanti nyambung tuh ngobrolnya. Jangan misalkan dengan yang lain, misalkan Pak Surya ngomongin masalah pertanian atau misalkan masalah percintaan, itu nggak nyambung deh. Disconnect. Cari yang Cari sefrekuensi. yang sefrekuensi. Apa nih sefrekuensi? Nah, ilmu rohani, ilmu hakikat itu hanya akan diterima dengan puasa. Nggak bisa. Walaupun kita nih bertorikah puluhan tahun tuh nggak bisa. Karena itu udah wadahnya. Mau nggak mau harus puasa. Gitu. Tapi tergantung puasanya. Makanya ada level-levelnya. Gitu ya. Seperti apa nanti ilmu yang masuk tergantung kualitas puasa yang kita jalani. Kalau hanya sekedar puasa, nggak makan minum, paling hanya sekian ilmunya. Hanya misalkan 10%. Nah, tapi kalau kita puasanya ke level yang tinggi, makin besar lagi ilmunya. Makanya nanti kita harus tahu puasa apa saja dalam puasa rohani itu. Itu menunjukkan kualitas keilmuan kita. Terus yang berikutnya, apa manfaat puasa, Kang? Yang berikutnya, manfaatnya puasa adalah kita itu akan dicintai oleh para aulia. Jadi teman-teman kalau sering puasa, itu akan dicintai para aulia. Karena aulia itu semua rata-rata senang dengan yang tirakat-tirakat. Jangan banyak bicara, mereka tuh nggak suka yang banyak bicara ada manfaatnya. Mereka senang yang tirakat-tirakat, yang sering perih, yang sering puasa. Itu mereka akan senang. Nanti kita akan dikumpulkan dengan mereka di akhirat nanti. Senang kan? Itu caranya. Teman-teman walaupun sering jarah ke makam wali songo wali-wali, tapi nggak pernah mau tirakat. Jajan mulu, ngebaso mulu kan. Ya nggak bakal disukai. Tapi teman-teman walaupun misalkan nggak kemana-mana di rumah, istiqomah, zikir, puasa, itu nempel nantinya. Mereka akan senang sama kita. Nanti mereka mendoakan kita. Kalau saya bangunan terus, ya senang siapa ini kan? Itu yang senang nanti para raja-raja. Karena raja itu sering bangun candi. Kalau sudah kan kebangunan, nanti yang datangnya para raja-raja gitu. Yang dulunya sedang ngebangun candi-candi kan. Baik candi Borobudur, candi Prambanan. Nah itu nanti dicintai oleh mereka-mereka itu. Raja-raja gitu kan.
sesuai dengan levelnya gitu. Kalau teman-teman misalkan senengnya yaitu puasa, nanti disukainya sama Pati Gajah Mada karena sering puasa gitu. Gajah Mada itu. Nah, yang berikutnya, manfaatnya puasa adalah untuk melembutkan hati. Itu yang paling utama. Tatanan cinta, kasih sayang. Tidak akan tercipta rasa cinta, rasa rindu, hati yang lembut kalau masih banyak makan mulu. Lepek. Iya, otomatis. Dan dengan sendirinya akan keluar kata-kata yang penuh dengan bijaksana, kata-kata cinta, kata-kata yang penuh dengan asmara, kata-kata yang penuh dengan filosofi. Makanya ada salah satu filsafat dari Yunani ya, kalau kamu punya istri yang galak, Masalah. masalah. Kalau kamu misalkan sabar, kamu akan punya derajat yang tinggi. Kalau enggak, jadi filsuf gitu. Artinya apa? Pahit kan, disakiti terus sama. Tapi kalau kita sama jadi filsuf, jadi bijaksana gitu. Puasa kan pahit. Perih puasa itu. Nah, maka kan bijak. Jadi teman-teman nggak usah baca buku-buku tentang kebiasaan, PPKM, keluarga negara yang baik. Jepang, dari Korea, dari Cina, dari zaman sejarah, tetap aja kalau nggak puasa akan keras hatinya. Ya. Yang berikutnya, manfaatnya puasa adalah agar kita punya power. Orang yang sering puasa dia punya power. Gini analoginya, kayak hewan. Hewan-hewan yang sering puasa sama enggak itu beda. Hewan-hewan yang sering puasa itu rata-rata dia punya power. Ada 7 hewan, 7 binatang yang sering puasa, makanya dia punya power, punya energi. Pertama, ular tanah. Itu ular tanah karena sering puasa, dia punya bisa. Dia kuat. Gak makan, gak minum. Sampai waktu tertentu. Beda halnya dengan ular kadut. Makanya ada ular tanah, ular kadut. Ini di sini bedanya. Ular kadut itu dia nggak pernah puasa, makanya dia nggak punya power. Dia makan mulu. Makanya sampai sekarang nggak ada ular tanah tuh gede, dia kecil. Karena kurus, dia puasa mulu. Dia kan gemuk. Itu ular kadut sekali nyongcong apa namanya? Matok gitu. Itu totok semua dekat dengan ilahi. Karena kenapa? Karena kalau sering puasa dia akan menjadi maksiat. Nah itu manfaatnya. Jadi berat untuk maksiat kalau sering puasa. Karena kalau puasa udah lemas gitu kan, makanya kita dari mulai bangun subuh langsung tidur lagi kan. Karena puasa kan bawanya tidur. Dan tidur terakat juga. Salah satu terasa maksiat karena suka bangun. Nah, orang yang sering tidur itu kan bagus juga. Makanya jangan salahkan santri. Itu kalau lihat Pak Ali tidur, itu jangan ini. Pak Ali itu maksudnya tirakat tidur itu. Daripada mata saya melihat melihat diharamkan dengan tidur. Menghindari kemaksiatan. Nah itu. Jadi kan sering puasa, efeknya tidur. Tidur itu maksudnya menghindari kemaksiatan. Gimana memaksiat karena lagi tidur. Bahkan walaupun hubungan sama kunti pun enggak, dia butuh zina gitu kan. Yang berikutnya, orang yang sering puasa itu hikmah berikutnya dia akan banyak umur. Karena kenapa? Karena seperti orang-orang Jepang lah, menjaga pola makan. Umurnya panjang-panjang sampai tua juga. Nah itu ya, karena itu. Terus yang berikutnya, kalau kita sering puasa akan mencetak tubuh kita bagus, artinya sispek lah gitu ya, kayak Pak Ali aja gitu kan, sispek kan harusnya begini kan, nah, Pak Ali nih gini kan gitu, harusnya tek gitu ada dadanya, ini enggak, tapi nggak apa-apa gitu kan. Itu sispek gitu. Sispek Menurut Pak Ali. Maksudnya angka 6 pack. ada ya kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya, yang paling utama nih, kalau kita sering puasa, manfaat yang berikutnya, kita itu akan mudah mendapat hidayah. Karena hidayah Allah itu paling cepat ke orang yang sering puasa. Dia diantaranya. Jadi banyak manfaat puasa itu. Nah, tadi kan Kak Aput ada tadi
puasa itu ngaruh kepada keilmuan. Jadi seberapa level puasa kita, maka segitulah level keilmuan kita. Nah, kalau misalkan kita hanya puasa makan dan minum saja, itu levelnya kayak segitu.